Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anakku kelas 12 agama maupun kelas 12 bahasa yang dirahmati Allah. Kaifahalukum? Insyaallah bi khair semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan lanjutkan pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keadaan geografis Indonesia atau Nusantara sebelum datang Islam. Sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kita lanjut dulu. Soalnya semuanya sudah punya bukunya ya, buku PDF. Kalau misalnya belum, silakan di-download. Linknya masih ada di e-learning. Selanjutnya, bagaimanakah Islam masuk ke Nusantara? Kemarin kita menggambarkan bagaimana Nusantara sebelum datang Islam. Yang jelas, Nusantara itu memiliki suatu wilayah strategis yang mana di sana terdapat para pendatang yang mana terpusat di Selat Malaka. Nah, sekarang bagaimana ke Islam masuk Nusantara? Nah, itu Islam masuk Nusantara melalui ada jalur masuknya, ada juga strateginya. Jalur masuknya dalam Indonesia ini ada beberapa teori. Yang terkenal ada 4 teori. Teori Gujarat atau India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Kemudian ada juga strategi. Dalam teori tersebut, ya, bagaimanakah strateginya dalam menyebarkan Islam ke Indonesia? Ada melalui dakwah melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian budaya. Untuk hari ini, kita akan mempelajari jalurnya saja. Itu adalah teori-teori yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimanakah Islam itu masuk ke Indonesia. Dimulai dari pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat atau India itu dikemukakan oleh para tokoh yang terkenal bernama Sohor Grunge, Yen Pinable, sama Mukito dan Fatimi. Ini adalah orang-orang yang menonjolkan teori Gujarat atau teori India. Ini yang sangat terkenal. Nah, teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang tadi meneliti tentang Islam, Snorre Grunge. Bahwasanya Islam intinya ke Nusantara ini masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Nah, teori Gujarat ini menurutnya orang-orang yang bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi menetap di wilayah India. Jadi orang-orang Arab dulu menetap di India, kemudian baru membawa Islam ke Nusantara. Jadi di situ mampir dulu karena adanya tujuan berdagang. Karena Gujarat ini adalah tempat singgah sementara sebelum menuju ke Malaka khususnya dari Arab. Kemudian India sebagai pedagang perantara Timur Tengah ke Nusantara. Jadi orang-orang Arab itu berdagangnya ke India, Gujarat. Nah, kemudian India sini, Gujarat ini perantara untuk dari Timur Tengah, Arab sana ke wilayah Nusantara. Nah, abad ke-12 mereka menyebarkan. Nah, baru abad ke-12 inilah para pedagang Gujarat ini menyebarkan Islam di Nusantara. Ditambah lagi penguatannya menurut manuskrip di Universitas Leiden, Belanda. Ini seorang tokoh yaitu Yen Pinable mengatakan walaupun dari India, Islam juga dibawa oleh orang Arab juga. Jadi yang pertama itu Snorre Grunge mengatakan bahwasanya orang Arab saja berdagang di Gujarat, kemudian diteruskan karena mereka yang Gujarat ini melalui Islam, akhirnya orang Gujarat ini ke Nusantara. Nah, sedangkan yang Pinable mengatakan bahwasanya walaupun dari India, tapi Islam juga dibawa oleh orang Arab juga. Orang Arab juga ikut ke Nusantara tersebut. Nah, kemudian teori lain dikuatkan oleh Mokwete, itu terdapat bukti adanya nisan makam Raja Malik Al-Saleh. Ini adalah raja dari kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Di situ tertulis angka 686 Hijriah atau 1297 Masehi. Nah, ini memiliki kemiripan dengan yang ada di Gujarat. Kemudian ada juga nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ini juga nisan berasal dari Gujarat, India. Itu mengindikasikan seakan-akan bahwasanya Islam itu ya sudah masuknya memang dari Gujarat karena ada beberapa bukti yang menguatkan tersebut dari dua batu nisan ini. Nah, kemudian teori kedua masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia melalui teori Arab. Teori ini sama kuatnya dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold, Profesor Hamka atau Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, kemudian Uka Chandra Sasmita, Hashimi, dan Azumari Azra. Ini para tokoh-tokoh kontemporer. Dari Arab dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, nah ini mengatakan bahwasanya kalau yang tadi Gujarat adalah melalui perantara orang-orang Gujarat, kalau ini bahwasanya orang Arab itu masuk. Islam itu datangnya dari Arab asli tanpa perantara bangsa lain. Nah, nanti ada beberapa bukti teori tersebut yang bisa dikemukakan.
Nah, Islam otomatis kalau yang tadi sebelumnya teori Gujarat atau India masuknya abad ke-12, kalau di teori Arab atau teori Mekah, ya, ini masuknya Islam ke Indonesia ini sejak abad ke-7 Masehi. Oke, lanjut. Nah, menurut teori Arab, Profesor Buya Hamka menyatakan bahwasanya Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah, abad 7 sampai 8. Atau langsung ketika itu dalam era kesultanan, dalam era kekhalifahan Umayyah. Jadi langsung dari Arab. Ketika itu yang berkuasa di Mekah itu adalah dinasti Umayyah. Kemudian adanya bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang berhubungan dinasti Tang di Cina Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Jadi tiga dinasti ini sudah berhubungan semenjak dahulu secara internasional. Jadi dinasti Bani Umayyah di Asia Barat itu sudah berhubungan ke dinasti Tang di Cina Asia Timur melalui Sriwijaya di Asia Tenggara. Jadi memang sudah ada hubungan. Jadi seakan-akan memang dari dahulu Islam ini datangnya memang dari Arab. Nah, bedanya motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi. Jadi bukan karena tujuan ekonomi, bukan tujuan perdagangan, bukan tujuan untuk mencari keuntungan di sana, bukan, tapi memang tujuan utamanya menyebarkan Islam ke Nusantara ini adalah didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Jadi kalau yang Gujarat tadi karena memang terkesan tidak sengaja karena melalui perdagangan, tujuannya berdagang, kemudian karena menetap akhirnya tersebarlah Islam di sana. Tapi kalau yang teori Arab memang tujuan utamanya bukan berdagang atau ekonomi, tetapi adanya penyebaran agama Islam, adanya motivasi spirit penyebaran agama Islam ke wilayah Nusantara. Nah, menurut Hamka lagi, jalur perdagangan yang ada itu sudah ada sebelum tarikh Masehi. Ada bukti lain. Di tahun 674 Masehi atau abad ke-7 ini ada naskah Tiongkok yang ditulis oleh pendeta Buddha Ising, dalam perjalanannya dari Kanton ke India, Kanton Cina ke India, transit dulu di daerah Boga. Nah, Boga ini sekarang adalah wilayah Palembang di Sumatera Selatan. Di sana dia mendapatkan sekelompok Arab, orang-orang Arab yang bermukim di pesisir barat Sumatera atau di Barus. Nah, komunitas tersebut ini adalah komunitas yang menjalin hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Mereka menikahi penduduk lokal sana, mengawini, kemudian memiliki keturunan yang banyak. Nah, mereka disebut dengan komunitas Tasi atau Pose. Pose ini adalah nama kapal yang digunakan oleh pendeta Buddha Ising ini untuk perjalanan dari Kanton ke India. Kemudian, menurut teori lain, menurut Azumari Azra, terdapat adaptasi bahasa dan budaya dari Arab yang diadaptasi oleh orang-orang Nusantara, seperti contohnya bersila. Duduk bersila ini merupakan kebudayaan atau kebiasaan dari orang Arab dan juga sebagian orang Persia. Nah, sedangkan ini sudah diadaptasi oleh orang Nusantara. Kemudian ada juga banyak bahasa. Menurut informasi saja, bahasa Indonesia pun itu sekarang kalau misalnya kita tahu, khususnya bahasa Melayu, itu banyak yang diambil dari bahasa Arab. Ada ribuan kosakata yang dari bahasa Arab. Kemudian Islam masuk, menurut Azumari Azra, Islam itu masuk abad ke-7, tapi baru dipeluk secara terbatas oleh orang tertentu seperti pedagang dan komunitas tersebut, dan baru menyebar secara masif ini di abad ke-12. Nah, bukti lain itu adanya makam Fatimah binti Maimun di lereng Jawa Timur. Nah, ini memiliki tulisan bahasa Arab, kemudian ini mengindikasikan yang tertulis di sana itu wafatnya Jumat 7 Rajab atau 475 Hijriyah, 2 Desember 1082. Kemudian teori selanjutnya adalah teori jalur masuknya Islam ketiga melalui teori Persia. Ini dikemukakan oleh sejarawan Husain Jayaningrat. Nah, teori ini berbeda sama sebelumnya. Kalau yang sebelumnya Gujarat dari India, Arab langsung. Nah, ini dari Persia. Persia itu sekarang adalah wilayah Iran. Dulu penganutnya adalah penganut agama Syiah, Islam Syiah. Nah, teori ini menitik beratkan tinjauan pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap menyerupai dengan Persia. Jadi ada banyak aspek budaya yang seakan-akan memang diambil dari Persia. Nah, teori Persia ini dicetuskan oleh Husain Jayaningrat. Dalam teorinya adanya pertama peringatan Asyura, peringatan Syuro atau 10 Muharram, yang mana ini adalah versi Syiah di Iran, merupakan peringatan wafatnya Sayyidina Husain dalam ketika terbunuh. Dari situ
ada namanya keranda tabut. Jadi mengiringi keranda dengan tabut. Nah, versi A. Kemudian ini memiliki kemiripan yang dengan tradisi tabut di Sumatera Barat. Ya, kalau belum tahu tabut itu apa, nanti silakan di googling. Tabut itu semacam alat musik yang ada di Sumatera Barat. Kemudian adanya konsep sufisme Syekh Siti Jenar yang ada di Jawa, tanah Jawa ini memiliki kemiripan konsepnya dengan Al-Halaj, seorang sufisme Al-Halaj di Persia. Kemudian adanya lagi istilah bahasa Arab, bahasa Iran dalam mengenai huruf Arab, seperti misalkan jar, kasroh. Nah, itu memiliki kesamaan dengan bagaimana mengajarkan bahasa Arab di Jawa khususnya. Kemudian adanya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang tadi yang mirip dengan Gujarat, itu memiliki kemiripan juga bahan yang dari Persia. Kemudian perkampungan lereng di Giri atau Gresik juga memiliki kemiripan. Oke. Teori yang keempat adalah teori Cina yang dikemukakan oleh seorang tokoh Sumanto Al-Qurtubi. Nah, Islam masuk ke Indonesia melalui para perantau dari Cina. Nah, jadi intinya, kalau dalam teori ini, Islam itu datang ke Cina dahulu semenjak abad 7 Masehi. Jadi abad 7 Masehi itu Islam sudah masuk ke Cina, baru para pedagang Cina yang merantau ke Indonesia menyebarkan agama Islam di sana. Nah, kemudian teori Cina ini, penyebaran teori masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Cina. Buktinya adanya sejarah pergerakan masyarakat Muslim Cina yang berasal dari Kanton menuju ke arah Asia Tenggara. Ini nanti kebanyakan mendiami di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Nah, bukti lain yang menguatkan adalah sumber lokal bahwasanya Raja Islam pertama di Jawa, Raja Demak, Raden Fatah, ini merupakan keturunan Cina, yaitu dari ibunya. Ibunya itu dari Champa atau wilayah Cina Selatan yang sekarang di negara Vietnam. Dan ada juga bukti arsitektur lain seperti masjid-masjid dan bangunan-bangunan dan juga beberapa istilah yang mana diambil dari bahasa Cina. Jadi kalau yang Cina ini melalui perantau, jadi Islam datang dulu ke Cina dari abad 7 baru masuk ke Nusantara. Itulah 4 teori yang bisa kita bahas. Yang pertama tadi adalah teori Gujarat atau teori India, bahwasanya orang-orang Arab transit dulu di sana, kemudian di Gujarat, kemudian orang-orang Gujarat lanjut ke Nusantara untuk berdagang sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Teori kedua adalah teori Arab, bahwasanya Islam itu datang langsung dari Arab, dari dinasti Umayyah, dan itu memang tujuannya adalah berdakwah Islam, bukan berdagang. Yang ketiga teori Persia, itu melalui kebudayaan yang banyak kemiripan dengan orang-orang Persia. Dan keempat adalah teori Cina, bahwasanya Islam ini masuk dulu ke Cina abad 7, baru orang-orang perantau Cina datang ke Nusantara sekaligus menyebarkan agama Islam. Itulah 4 teori yang bisa kita bahas. Untuk selebihnya nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Apabila ada pertanyaan ataupun yang ingin dibahas yang masih belum dipahami, silakan kalian tulis di komentar dan ingin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.